mencatat penambahan 9 kasus lokal pada 28 Februari yang terdiri dari 7 kasus di Taoyuan dan masing-masing 1 kasus di New Taipei dan Hainan. Selain itu juga mencatat penambahan 47 kasus impor. Liburan panjang menimbulkan kerumunan di berbagai lokasi. Akhir pekan ini kembali bertambah 16 kasus lokal yang termasuk 5 kasus di New Taipei dan 11 kasus di Taoyuan. Semuanya merupakan kasus lanjutan dari siswa TK di distrik Guan Yun, Taoyuan. Otoritas tempat berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, infeksi kristal ini mungkin akan meluas dan jumlah karantina rumah mungkin mencapai di atas 1.000 orang. Selain itu, dengan berkurangnya kasus lokal, prokes Taiwan juga akan dilonggarkan per 1 Maret. Antara lain, boleh melepaskan masker saat berolahraga, berfoto, melakukan siaran langsung, pekerjaan pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan, kegiatan di alam bebas, permandian air panas, makan di luar, dan kegiatan yang ditunjuk CCC atau pihak berwenang. Berhubung infeksi kristal sebelumnya berkaitan dengan kegiatan menyanyi, maka prokes bermasker masih diwajibkan saat bernyanyi. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan pencegahan epidemi, sampel makanan kembali dibuka di pasar dan pusat perbelanjaan, tidak membatasi kapasitas pengunjung, bisa makan dan minum di kereta api, THSR, bus, dan penerbangan domestik, bersulang saat perjamuan, penumpang laut dan udara keluar pulau dalam negeri juga bebas tes virus. Selain itu, mengingat usia melahirkan yang cenderung ada batasan waktu, mulai 1 Maret, warga asing juga diizinkan datang ke Taiwan untuk perawatan persalinan buatan. Senin adalah hari terakhir liburan panjang peristiwa 228. Melemahnya angin muson timur laut membuat suhu menghangat dan matahari bersinar cerah di seluruh Taiwan. Suhu 27 derajat yang muncul di Taiwan Utara dan 30 derajat di Taiwan Selatan juga membuat banyak yang melepaskan mantel tebal. Cuaca stabil ini akan berlanjut hingga Selasa. Suhu akan kembali sedikit menurun dengan pergerakan angin timur laut berikut ke arah selatan. 那东北风影响这段期间来讲的话，在北台湾的高温上，从原本今天的26、27度，会下降到大概是在20度左右。那这个波的冷空气预计会影响到礼拜四。 CWB mengingatkan selain menurunnya suhu pada Rabu dan Kamis, suhu di akhir pekan juga akan menurun dan terdapat curah hujan sporadis. Secercah harapan muncul untuk bernegosiasi pada hari keempat invasi Rusia ke Ukraina. Kedua belah pihak mencapai konsensus untuk mengadakan negosiasi di perbatasan antara Ukraina dan Belarus di Gomel. Namun begitu kesepakatan dicapai, Belarus menembakkan beberapa rudal Iskander ke Ukraina yang diantaranya menghantam sebuah bandara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Belarus harus memastikan semua pesawat tempur dan rudal tetap berada di darat pada periode ini. Не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс. Situasi Rusia dan Ukraina masih tegang. Pada tanggal 27, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato menuduh negara-negara barat menghukum Rusia dengan sanksi-sanksi seperti sanksi ekonomi sehingga memerintahkan untuk memasuki siaga tinggi penangkal nuklir. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa memutuskan terus memberlakukan sanksi keuangan yang berat dengan memblokir akses bank Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT. The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. Meskipun negara-negara barat tidak mengirimkan pasukan, tetapi Uni Eropa mengumumkan mereka akan menutup wilayah udara untuk penerbangan Rusia dan menyediakan senjata ofensif ke Ukraina. Di lain pihak, Angkatan Bersenjata Inggris telah tiba di Eropa Timur. Jerman mengirimkan 1.000 senjata anti-tank dan 500 rudal anti-pesawat Stinger ke Ukraina. Belanda akan mengirimkan 200 rudal penyengat dan 400 loket untuk membantu melawan Rusia. Prancis juga telah bersedia menyediakan energi dan persenjataan untuk perang. Menegangnya perang Rusia-Ukraina juga membuat konfrontasi di Selat Taiwan memanas. Pada tanggal 28 pagi, beberapa gelombang pesawat tempur Partai Komunis Cina memasuki wilayah udara barat daya Taiwan dan mengitari hingga ke tenggara Taiwan untuk melemahkan pertahanan udara Taiwan. Jika perang pecah di Selat Taiwan, peluang Amerika Serikat mengirim pasukan melindungi Taiwan menjadi perdebatan dalam negeri. Mantan Presiden Ma Ying-jeou pada sehari sebelumnya mengatakan AS akan menjual senjata tetapi tidak akan mengutus pasukan. Mantan Wakil Komandan Angkatan Udara Chang Yen-ting juga mengatakan tidak ada barang yang gratis. Jika Kementerian Pertahanan Nasional MND tidak mengaktifkan kembali wajib militer, ditambah anggaran pertahanan tahunan yang kurang dari 600 miliar dolar Taiwan, AS tidak memiliki alasan untuk mengirim pasukan. Menanggapi berbagai spekulasi dan keraguan dari dunia luar, MND menyatakan bahwa ketiga angkatan bersenjata akan terus bersiaga tinggi dan memahami dinamika militer di sekitar Selat Taiwan untuk memastikan keamanan nasional.